Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil video kami. Negara Belanda secara astronomis terletak di antara 50 derajat LU sampai 53 derajat LU dan 3 derajat BT sampai 7 derajat BT. Belanda berbatasan dengan laut utara di utara dan barat, Jerman di timur dan Belgia di selatan. Bagian Belanda yang paling maju umumnya memiliki ketinggian tanah kurang dari 1 meter di atas permukaan laut, mencakup lebih dari setengah luas negara ini. Sekitar lebih dari seperempat luas wilayah Belanda terletak di bawah permukaan laut. Daerah yang lebih rendah dibatasi oleh polder. Belanda memiliki luas 41.160 km². Negara ini memiliki wilayah yang lebih rendah dari permukaan air laut dengan danau, sungai, dan kanal yang luas sekitar 2.500 mil persegi atau 6.500 km². Dari Belanda merupakan tanah reklamasi yang berasal dari hasil pengelolaan air yang cermat di abad pertengahan. Di sepanjang pantai reklamasi serta danau dan rawa dikeringkan. Semua lahan baru ini diubah menjadi polder, biasanya dikelilingi oleh tanggul. Belanda memiliki penduduk sebanyak 17,44 juta jiwa di tahun 2020. Menurut penelitian, penduduk asli Belanda berasal dari campuran kelompok populasi pra-Jerman dan Jerman. Belanda memiliki iklim sedang dengan musim dingin yang lembut dan musim panas yang sejuk. Angin selatan dan barat mendominasi. Selain itu, laut di sekitar daratan Belanda juga memoderasi iklim melalui angin darat dan pengaruh arus teluk. Posisi Belanda yang berada di antara wilayah massa udara bertekanan tinggi yang berpusat di Azore dan wilayah bertekanan rendah yang berpusat di Islandia menjadikannya sebagian wilayah tumbukan antara massa udara hangat dan kutub sehingga menciptakan cuaca yang tidak menentu. Rata-rata embus beku terjadi 60 hari per tahun. Suhu bulan Juli rata-rata sekitar 17 oC dan rata-rata bulan Januari sekitar 2 oC. Curah hujan rata-rata tahunan sekitar 790 mm dengan hanya kurang lebih 25 hari per tahun. Pertanian tetap menjadi kontributor untuk ekspor Belanda. Lahan pertanian negara dibagi menjadi padang rumput, lahan pertanian yang subur, dan hortikultura yang dilakukan di bawah kaca semakin berkembang di Belanda. Ekspor tomat rumah kaca, mentimun, paprika, bunga potong, dan tanaman hias telah meningkat pesat. Belanda saat ini memiliki sebagian besar dari kawasan hortikultura Eropa di bawah rawa kaca. Hanya 1/10 dari tanah atau daratan di Belanda yang berhutan. Pada bidang pertambangan, penemuan gas alam pada tahun 1959 memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi Belanda. Ladang gas berada di bagian timur Belanda dan di laut utara Belanda. 3 dari gas alam yang dihasilkan diekspor terutama ke negara-negara unik Eropa. Hal ini membantu meningkatkan neraca pembayaran di sektor ekonomi yang biasanya Belanda mengalami defisit besar. Di sisi lain, lanskap maritim yang data cocok untuk penggunaan turbin angin yang semakin banyak digunakan di lahan pertanian. Selain gas alam, sumber daya alam lainnya ialah seng yang diekstraksi di Brunei, di Delgi, dan magnesium di Veendam. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerjasama yang dilakukan meliputi 3 bidang, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sejak tahun 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagian Indonesia. Nilai perdagangan bilateralnya mencapai 5,14 miliar dengan ekspor mencapai 3,90 miliar dan impor senilai 1,24 miliar. Di tahun 2019, nilai total perdagangan kedua negara menurun 21,7% sehingga menjadi 44,2 miliar. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagian Indonesia dengan komoditas utama antara lain minyak sawit,
19,16%, kopra 11,31%, asam lemak monokarboksilat 10,69%, asam monokarboksilat aslikit tak jenuh 5,97%, timah 5,41%. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari Belanda adalah utilisasi colar tar atau terbatu bara 25,17%, benang tol artifisial 2,64%, dan bahan makanan 2,12%. Realisasi investasi sektor real Belanda di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 2,5 miliar untuk 11,040 proyek atau meningkatkan 220% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan terbesar Belanda yang berproyek Pasmo Pincong-Funer, Bosch, FMCG, Philips, Singivis, Elektronik, Royal Chopak, Terminal, Shell Energy, Port of Rotterdam, Pelabuhan, ABM AMRO, Bank, dan TNT, Jas Kurir Logistik. Dari sisi pariwisata, jumlah wisatawan Belanda ke Indonesia pada 2019 sebanyak 215.287 orang, menempati urutan keempat terbesar dari Eropa dan ke-16 dari seluruh dunia. Tren peningkatan kunjungan rata-rata 4,88% per tahun sejak 2014. Kerjasama bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Belanda membuka kesempatan kepada universitas-universitas untuk mendapatkan mahasiswa internasional. Termasuk Indonesia, Belanda juga memberikan pelatihan vokasi. Belanda membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa Indonesia belajar ke sana melalui beasiswa Nuvi Neso serta menyediakan sistem pelajaran online menggunakan teknologi terkini. Sekian dari video kami, terima kasih.